Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Wa amma ba'd. Kita masih dalam bahasan Al-Qa'idah As-Saniyah, kaidah yang kedua dalam risalah Al-Qawaidul Arba'. Kita baca syarah dari Samahatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Baik, tafadhal. وعلى الشارع رحمه الله تعالى يعني ما قصدنا أن أصنام يخلقونه أو يرزقونه أو يدبرون الأمور أو يشفون الموتى. لا، ما قصدنا هذا. نحن نعرف أن هذا كله لله عز وجل، ولكن قصدناهم ليشفعوننا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسن منا، فهم أصحاب دين ولهم طاعات وأعمال صالحات، يعني هذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوننا لأنه خير منا وأوجه منا. Berkata Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, telah berlalu dalam kaidah yang kedua pernyataan dari orang-orang musyrik yang memaparkan dalih dan alasan mereka kenapa mereka mengambil berhala-berhala, mengambil sosok-sosok yang mereka kultuskan, yang mereka agungkan sebagai perantara untuk memerantarai mereka kepada Allah. Mereka bertawasul dengan perantara-perantara tersebut untuk agar bisa dekat kepada Allah. Mereka menjelaskan bahwasanya maksud dan tujuan mereka bukanlah untuk meyakini bahwasanya perantara-perantara tersebut memiliki hak rububiyah, menciptakan alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Tidak. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, ma qasadna annal asnama yakhluqun. Kami tidak memaksudkan bahwasanya berhala-berhala itu mereka menciptakan. Mereka sendiri adalah makhluk, diciptakan, dibuat, dipahat oleh makhluk. Bagaimana bisa mereka kemudian bisa menciptakan atau memberikan rezeki atau mengatur segala urusan atau menghidupkan orang yang sudah mati? La, tidak. Bukan seperti itu keyakinan konsep orang-orang musyrik. Ma qasadna hadza. Kami tidak memaksudkan yang demikian itu. Ma qasadna syirka wal kufra. Kami tidak memaksudkan kufur dan syirik. Niat kami bukan syirik. Niat kami bukan kufur. Naam. Kami hanya sekedar bertawasul. Mencoba meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara orang-orang atau melalui perantara sosok-sosok tersebut yang wujudnya dalam hal ini adalah asnam, berhala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dipersyaratkan perbuatan kekufuran dan kesyirikan itu harus didasari oleh niat kufur. Tidak ada orang melakukan kesyirikan niatnya sengaja agar dia syirik. Seseorang melakukan perbuatan kufur niatnya, ya saya memang ingin kufur. Ada, tidak mungkin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya qasdu al-fi'il, sekedar dia memaksudkan perbuatan, itu jatuh padanya kufur. Tidak dipersyaratkan qasdul kufur, memaksudkan kekufuran. Berbeda jika lam yaqsid, tidak memaksudkan dalam artian tidak ada iradah padanya. Seperti apa? Orang yang hilang akalnya. Sepersekian waktu dia karena syiddatul farah, karena saking senangnya, gembiranya, naam, bergeser akalnya sepersekian waktu itu, hilang akalnya, rufi al-qalb, seperti seseorang yang kehilangan perbekalannya di tengah padang, dan dia telah putus asa. Dia menyadari bahwasanya di hadapannya hanyalah kematian, maut. Ketika itu tiba-tiba tunggangannya dengan seluruh perbekalan yang ada di atas tunggangannya itu tiba-tiba hadir di sampingnya. Setelah dia dalam puncak keputusasaan, maka karena saking gembiranya dan senangnya, bergeser akalnya, hilang sepersekian detik itu bergeser. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kalam kufur. Tapi rufi al-qalam, karena hilang akalnya. Nah, berarti dia lam yaksid. Lam yaksid, dia tidak memaksudkan. Atau majnun, atau orang yang tidak ada akal dalam artian dia tertidur, kemudian mengigau, mengucapkan ucapan kufur, atau melakukan perbuatan kufur dalam keadaan dia tidur. Mungkin. Naam. Tapi dalam hal itu dia lam yaksid, tidak memaksudkan. Ini yang dimaksud dengan tidak memaksudkan. Adapun seseorang yang sadar, seseorang yang berakal, dia memaksudkan perbuatan kekufuran, maka jatuh kekufuran padanya. Sekedar dia memaksudkan perbuatannya. Naam, dia tidak dipersyaratkan qasdul kufur, sebagaimana propaganda yang digaungkan di masa-masa belakangan ini. Nahnu na'rif anna hadha kulluhu lillahi azza wa jal. Mereka mengetahui bahwasanya semua itu, perkara-perkara rububiyah,
penciptaan alam semesta, menghidupkan, mematikan, itu semuanya milik Allah. Mutlak haknya Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kami memaksudkan menuju kepada mereka. Apa tujuannya? Liyashfa'u lana, agar mereka memberikan kepada kami syafaat. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kenapa seperti itu? Li'annahum ahsanu minna, karena mereka menilai bahwasanya sosok-sosok yang mereka ambil sebagai perantara ahsanu minna, lebih baik dari kami, lebih agamis, lebih religius, lebih alim. Fahum ashabuddin, mereka adalah orang-orang yang memiliki agama, orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah. Walahum ta'at, ahli ketaatan, ma'ruf semasa hidupnya. Nah, ini menurut persepsi persangkaan mereka. Wa amalun salihat, memiliki amalan-amalan salih. Oleh karena itu, na'buduhum, kami mengibadahi mereka. Baik, kami menjadikan, mengambil mereka sebagai perantara untuk memperantarai kami kepada Allah. Kami bertawasul dengan mereka. Na'buduhum. Wa nad'uhum, dan kami berdoa kepada mereka, meminta hajat kepada mereka. Dan kami beristighatsah kepada mereka, meminta perlindungan kepada mereka. Liyuqarribuna ilallah, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, agar mereka memberikan syafaat kepada kami. Kenapa? Karena mereka lebih baik dari kami. Aujah minna, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kami. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Tanzil. Naam. كما قال جل وعلا عنه في سورة تنزيل السور والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا نقربونا إلى الله زلفى يعني أنهم يقولون ما نعبدهم يعني الأنبياء والصالحين إذا نقربونه إلى الله زلفى يعني ما عبدناهم لأنهم يخلقون أو يرزقون لا عبدناهم لأنهم يقربون إلى الله قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سماهم في هذه الآية من الكذبة الكفرة. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar di ayat yang ketiga menjelaskan tentang konsep peribadatan dan kesyirikannya orang-orang musyrik. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Dalih mereka apa? Ma na'buduhum, kami tidaklah mengibadahi mereka itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yakni annahum yaqulun, mereka mengatakan kami tidak mengibadahi mereka, bahwasanya para nabi, orang-orang saleh, kami mengagungkan mereka hanyalah untuk satu tujuan, yaitu agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami tidak mengibadahi mereka karena mereka menciptakan, karena mereka memberi rizki. Tidak. Abadnahum, kami mengibadahi mereka, mengambil mereka sebagai perantara, kami bertawasul kepada mereka. Na'am, li'annahum yuqarribuna ilallah, karena mereka itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Na'am, karena mereka memperantarai kami. Allah Ta'ala, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kemudian Allah tegaskan di akhir ayat tersebut hukum atas mereka, bahwasanya apa yang mereka dakwakan tersebut, alasan dan argumentasi mereka itu adalah persangkaan yang salah, persangkaan yang keliru, dan sebuah kedustaan, karena menyelisihi al-waqi'. Apa al-waqi'? Waqi'nya mereka semua yang mereka jadikan perantara-perantara tersebut tidak mampu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seruan mereka itu menyelisih waqi', menyelisih fakta yang ada. Makanya dinamakan kadhib. Dan Allah tegaskan juga kafar, mereka semua adalah kafir dengan perbuatan tersebut. Dan kadhib dalam bahasa Arab terkadang dimaukan dengannya al-khata'. Kadhib dalam bahasa Arab dinamakan atau bermakna al-khata'. Dia memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah al-khata', kekeliruan, kesalahan, dan ini lugah ahli Hijaz, bahasanya ahlu al-Hijaz. Seperti ucapannya Tawus ketika beliau berkata, Tawus salah seorang tabi'in, kuntu jalisan inda Ibni Umar.
Dahulu aku duduk di dekat Ibnu Umar. Fa'atahu rajulun faqala, inna Aba Hurairah yaqulu, innal witra laisa bihatmin. Datang seseorang di majelisnya Ibnu Umar. Dia mengatakan, saya mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa salat witir itu tidaklah wajib. Naam. Maka Ibnu Umar mengatakan, kadziba Abu Hurairah. Kadziba Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah dusta? Kalau Abu Hurairah dusta, tertolak semua riwayatnya. Naam. Tapi kadziba di lughah ahli Hijaz, khata'a. Maksudnya apa? Khata'a, salah. Naam. Bisa jadi Abu Hurairah yang salah mengungkapkan, bisa jadi rajul yang mendengar dari Abu Hurairah salah dalam memahaminya. Nah, intinya kadziba itu di dalam bahasa Arab bisa bermakna khata'a. Apa faedahnya di sini? Dalam ayat Allah katakan kadzibun kafar. Berarti kalau kadzib bisa bermakna khata' sesuai dengan ayat di surat Al-Kahfi 103 104, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka salah sangka, keliru menduga bahwasanya mereka sedang melakukan sebaik-baik amalan. Nah, dan kadzib juga bisa bermakna mukhalafatul waqi', menyelisihi sesuatu yang hakikat yang ada. Karena mereka mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa, sementara hakikatnya itu berbanding terbalik dengan itu, mereka tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dakwaan mereka kadzib. Intinya Allah nafikan. Dan dugaan atau niat baik saja, anggapan baik dalam kekufuran, tidak Allah beri udzur padanya. Berdasarkan ayat di surat Al-Kahfi, Allah kabarkan bahwasanya mereka yang menyangka sedang beramal dengan amalan-amalan kebaikan itu, yang tidak mencocoki syariat Allah, bahkan terdapat padanya kesyirikan, Allah katakan sebagai orang yang paling merugi amalannya. Naam. Ayo. فهذا يدل على أن عبادته رياء لأجل طلب التقريب أنه من الكفر، وإن لم يقولوا أنهم يصرفون ويصفون. إذا دعوهم واستغاثوا به ونذروا له وذبحوا لهم بقصد القربة وأنهم يشفعون لهم، هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة كفرة، يعني كذبوا بأنه يقربوهم إلى الله وكفروا بهذا العمل. يقول سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Naam. Maka ini semua menunjukkan bagaimana konsep peribadatan mereka kepada perantara-perantara tersebut yang mereka bertawasul kepadanya. Kita jadi tahu, ini loh konsep peribadatan kaum musyrikin. Konsep kesyirikannya kaum musyrikin. Ternyata kesyirikan mereka itu, naam, pada perkara al-uluhiyah dan ibadah. Adapun dalam perkara rububiyah, mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pengikraran terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup. Naam. Tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Meskipun mereka menyatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut, perantara-perantara mereka tersebut, berhala-berhala mereka tersebut tidak menciptakan, tidak memberikan rizki. Sementara mereka berdoa kepada berhala-berhala tadi, beristighatsah, bernadar, bahkan mempersembahkan kurban, sesembelihan, sesajen kepada mereka biqasdil qurbah, dengan maksud at-taqarrub. Taqarrub ila man? At-taqarrub ila Allah. Maksud mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yashfa'una lahum, meyakini bahwasanya sosok-sosok yang mereka jadikan sebagai perantara tadi, yang mereka bertawasul kepadanya, mereka meyakini bahwasanya perantara tersebut memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Inilah konsep kekufuran yang dilakukan oleh kaum musyrikin generasi pertama. Kaum musyrikin generasi pertama, yaitu musyrikun Arab yang dimaksud. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan kekufuran. Maka hukumnya adalah hukum. Hukum adalah hukum. Jika generasi pertama dengan konsep seperti itu dihukumi dengan kekufuran, maka kaum musyrikin generasi belakangan dengan konsep yang sama, harusnya hukumnya juga sama. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Sesuai dengan ilahnya. Ketika konsep kekufurannya itu sama, kenapa bisa dibedakan hukumnya? Nah, walihada sammahum kadzabatan wa kafaratan. Makanya Allah namakan mereka semua sebagai kadzaba dan kafarah. Nah, orang-orang yang keliru dan dusta serta kufur.
yakni kadzabu, mereka dusta bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dusta karena hakikatnya tidak bisa. Dusta di sini bukan sengaja berdusta dalam keadaan mereka tahu hakikatnya. Dusta yang dimaksud di sini mereka salah. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang melakukan amalan ketaatan. Wa kafaru bihadzal amal, dan mereka jadi kafir dengan sebab perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka, tidak pula memberikan manfaat. Maka bagaimana bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah? Lantas mereka berdalih wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka sekedar memberi syafaat saja di sisi bagi kami di sisi Allah. Naam. قروا بأن آلهته لا تنفع ولا تضر ومع ذلك يقولون أنهم يشفعون لهم فهم مقرون بهذا فالله يقول جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ويقول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Nah, mereka orang-orang musyrik mengikrarkan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka tersebut apapun itu wujudnya, malaikatkah, nabikah, orang solehkah, batu, pohonkah, rohkah, arwahkah, mereka semua mengikrarkan bahwasanya itu tidak memberikan manfaat, tidak pula mendatangkan kemudaratan. Wa ma'a dzalik, bersama dengan itu mereka tetap mengatakan bahwasanya mereka dapat memberikan syafaat bagi kami. Sementara mereka mengikrarkan bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki daya dan kuasa sedikit pun. Jadi kontradiksi mereka sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Kenapa? Karena mereka musyrik. Nah, orang musyrik tidak mendapatkan syafaat. Allah tidak mengizinkan untuk syafaat diberikan kepada orang-orang musyrik. Wa yaqulullahu ta'ala, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir. Zalim di sini maksudnya zulmun akbar, orang-orang musyrik. Tidak ada sahabat karib, tidak pula pemberi syafaat. نعم. وهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة له ولم ينفعهم بل ضرهم وإنما الذي ينفعهم هو أن يتوبوا إلى الله يستقيموا على التوحيد وأن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا الإشراك به. هذا هو الذي ينفعهم أن يوحدوا الله كما هو معنى لا إله إلا الله، يعني يخصون الله بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والمنع كلها لله وحده ولا يشركون مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا جنيا ولا غير ذلك. هذا هو دين الله. Naam. Jadi kesyirikan itu membatalkan terhasilkannya syafaat bagi mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang berbahagia mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Khalisan, dipersyaratkan padanya ikhlas. Dan ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah memurnikan segala peribadatan hanya untuk Allah, mengosongkan, meniadakan dari kesyirikan. Nah, ini makna ikhlas. Berarti orang-orang yang tidak ikhlas dengan berbuat kesyirikan, sedikit apapun itu, selama dia syirik akbar, maka dia terhalang dari mendapatkan syafaat. Meskipun yang dimintai syafaat itu atau mereka bertawasul dengan orang-orang saleh, fi'lan benar-benar yang ditawasuli adalah orang-orang yang saleh, para wali-wali Allah yang benar-benar wali Allah, para nabi, tetap. Nah, seandainya Allah beri izin untuk memberikan syafaat kepada para nabi dan orang-orang soleh tadi, niscaya syafaat mereka tidak akan diterima untuk orang-orang yang telah berbuat kesyirikan. Makanya tindakan orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada perantara-perantara mereka tadi selama di dunia, sosok-sosok yang mereka sembah itu justru memudaratkan mereka. Mereka mengharap syafaat, malah terbatalkan dari mendapatkan syafaat. Nah, yang dapat memberikan manfaat bagi mereka adalah dengan bertaubat kepada Allah, kembali kepada tauhid dan istiqamah tegak di atas at-tauhid. Dan dinamakan tauhid karena bersih dari syirik. Adapun ada kesyirikan, ya tidak dinamakan sebagai al-muwahhid. Wa an ya'budullaha wahdah, dan hendaklah dia beribadah
mempersembahkan seluruh jenis ibadahnya untuk Allah semata. Wa an yada'u al-isyraka bih, dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Ada walladhi yanfa'uhum an yuwahhidullah, inilah yang dapat memberikan manfaat kepada mereka dengan mentauhidkan Allah, meminta syafaat itu kepada Allah. Nah, bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan dirinya. Dia beramal amalan saleh. Nah, untuk meraih kedekatan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Maka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan. Kama huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah, yakni yakhussuna Allah bil ibadah. Khususkan Allah dengan ibadah. Wa doa, doa. Wal khauf, rasa takut. Wal raja, rasa harap. Wal dzabh, berkurban, mempersembahkan sesembahan. Wan nadar, bernadar. Kullu halillahi wahdah, semuanya ini adalah untuk Allah semata. Naam. Jangan mempersekutukan bersama dengan Allah seorang pun. Tidak boleh. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Tidak di atas kejahilan. Lebih-lebih lagi di atas ilmu. Atau dugaan dan prasangka. Semuanya membatalkan tauhid. La nabiyan mursalan. Tidak pula yang disebutui itu adalah nabi atau rasul. Wala malakan muqarraban, atau malaikat yang didekatkan. Atau jin. Atau yang selain daripada itu, benda mati, benda hidup, siapapun dia. Tidak boleh untuk dijadikan sekutu, tandingan, dan diambil sebagai perantara untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada huwa dinullah. Inilah agama Allah, agama Islam. Agama yang murni dari kesyirikan. Naam. والمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يزول عن ذلك، أي صرفوا العبادة لغير الله، وأن التوحيد والدين والإسلام هو صرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغيره. ولو زعم أن ذلك الغير لا يخلف ولا يرزق ما دام صرف له العبادة. Naam. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, orang-orang musyrik yang Nabi SAW telah memerangi mereka, fa'alu ma yadulu ala dhalik, mereka telah melakukan perbuatan yang menunjukkan kepada yang demikian itu apa? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan bahwasanya tauhid, agama, dan Islam itu adalah memalingkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak memalingkannya kepada selain Allah. Garis bawahi, ini definisi dari al-Islam. Apa itu Islam? Sarful ibadati lillahi wahdah wa adamu sarfiha li ghairihi, dan tidak memalingkannya kepada selainnya. Ini loh makna Islam. Siapa yang masih bingung tentang konsep ini, maka dia sejatinya tidak memahami Islam. Islam itu sederhana. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk diberi hak ibadah siapapun dia illallah, kecuali Allah. Nafi dan isbat. Ini hakikat dari Islam. Oke, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Thalathatul Usul, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir." Siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah, siapapun, faman sarafa, man di situ lafadznya umum, siapa saja, mau dia menisbatkan kepada Islam, mau dia menisbatkan kepada agama selain Islam, selama dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrikun kafir. Nah, karena syirik itu membatalkan tauhid. Kesyirikan itu membatalkan at-tauhid. Karena asas pondasi utama dari agama Islam ini, ya tauhid. Diutus dengannya para rasul, diturunkan kitab. Semuanya untuk dalam rangka mendeklarasikan, menegakkan tauhid. Makanya mereka yang belum paham tentang konsep Islam ini harus belajar ulang tentang hakikat dari agama Islam. Belajar dasar-dasar tentang konsep agama Islam. Islam itu adalah tauhid. Walau za'ama anna dhalikal ghair la yakhluq wa la yarzuq. Meskipun orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah tadi, dia menganggap, meyakini bahwasanya selain Allah tidak menciptakan, tidak memberikan mereka rizki. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz, madama sarafa lahul ibadata faqad kafar. Ya pokoknya selama dia melakukan tindakan memalingkan peribadatan kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Maka yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain, manusia itu semuanya terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, mukmin, muslim, mukmin, muwahhid.
Yang kedua, musyrikun mu'anid, musyrik dan membangkang. Naam, setelah tahu kebenaran, jelas kebenaran padanya, tetap dia membangkang dan memilih kekufuran. Yang ketiga, musyrikun jahil. Musyrik, naam, karena sebab kejahilannya dia terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut mengatakan, yang maknanya dan keberadaan seseorang tadi jahil, kemudian terjatuh dalam kesyirikan, tidaklah lantas kemudian menjadikan dia tetap di dalam keimanan, atau yang semakna dengan itu. Ibnu Qayyim membagi manusia ini ke dalam 3 golongan. Mukmin, musyrik, mu'anid, dan musyrik jahil. Tidak ada golongan yang keempat. Mukmin musyrik atau muslim musyrik, tidak ada. Karena satu dengan yang lainnya itu saling menafikan. Saling menafikan. Tidak bisa dikatakan muslim tapi musyrik, atau musyrik tapi muslim. Siapa yang masih bingung dengan konsep ini, maka dia harus memahami dahulu konsep agama Islam dan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ibnu Bas mengatakan, madama sarafa lahul ibadah faqad kafar. Selama dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Wa ini i'taqada anna dzalikal ma'bud la yakhluq wa la yarzuq. Meskipun dia meyakini bahwasanya perantara yang mereka ibadahi tadi tidak menciptakan, tidak pula memberikan rizki. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik sungguh telah meyakini konsep yang demikian juga. Apa itu? Mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka juga tidak menciptakan, tidak pula memberikan rizki. Mereka mengetahui bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu tidak menciptakan alam semesta, tidak memberikan rizki. Wa anna faqirah, dan bahwasanya itu semua, mereka semua adalah faqirah, tidak memiliki apa-apa. Wa anna mamlukah, dan mereka semua adalah hamba. Tapi walaupun begitu, dikatakan oleh Ibnu Bas di sini, falam ya'dzurhumullahu bidzalik. Tapi walaupun begitu, Allah tidak memberikan uzur, alasan mereka sedikit pun atas yang demikian itu. Tidak diberi uzur atas dalih alasan mereka, anggapan baik mereka. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'at. Mereka menyangka sedang melakukan perbuatan yang baik, karena mereka jatuh dalam kesyirikan dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba 44 menegaskan bagaimana bangsa Arab tidak diutus padanya rasul, tidak pula diturunkan kitab sekian lama waktunya, tapi bersamaan dengan itu Allah hukumi mereka semua di atas kesyirikan. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Allah katakan di surat Saba 44, tidaklah kami datangkan kepada mereka kitab-kitab sehingga mereka bisa mempelajarinya. Tidak pula kami utus kepada mereka sebelum engkau wahai Muhammad seorang pemberi peringatan pun. Tapi walaupun begitu, ma'ruf bagaimana musyrikun Arab terdahulu, mereka semua dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang musyrik. Naam. Amr bin Luhai, orang yang pertama kali memasukkan berhala ke Jaziratul Arab, orang tua Nabi, kakek Nabi, semuanya dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Padahal Nabi SAW belum diutus pada waktu itu. Bapak beliau dan ibu beliau juga mati dalam keadaan musyrik. Sementara mereka semua belum menerima dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Mereka akan mengatakan orang-orang akan mengatakan bahwasanya kaum musyrikin yang tidak mendapat udzur itu karena mereka masih memahami syariat dari Nabi Ibrahim. Jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini jarak yang sangat panjang. Jarak yang sangat panjang. Di masa itu dengan berbagai macam fasilitas dan akses yang mungkin lebih sulit. Tapi bersamaan dengan itu Allah tidak beri udzur mereka. Bagaimana dengan di masa ini setelah diutusnya para rasul, setelah diakhirinya kenubuahan pada diri Nabi Muhammad SAW, setelah diakhiri syariat dengan Al-Quran disempurnakan, ditutup kenabian hingga akhir zaman, Allah bukakan bagi umat manusia ini perbendaharaan ilmu pengetahuan, akses informasi, teknologi berkembang pesat, dan jarak antara Nabi kita Muhammad SAW dengan masa yang sekarang termasuk relatif pendek, 1400 tahun. Bagaimana bisa dengan kondisi yang seperti ini kemudian digeneralisir permasalahan udzur atas kejahilan terhadap kesyirikan, sementara orang yang hidup di kurun antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dikatakan musyrik. Dikatakan musyrik. Allah tegaskan di surat Saba 44. Intinya sebagaimana dirajihkan oleh para a'immah semuanya mengatakan bahwa saya tidak ada udzur atas kesyirikan dalam hal ubudiyah. Siapa saja yang terjatuh dalam kesyirikan maka dia musyrikun kafir dalam hukum dunia. Dalam hukum dunia tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahwasanya siapa saja yang melakukan kesyirikan dalam hukum dunia
dia musyrik kafir. Perbedaannya ada pada permasalahan hukum akhirat. Ketika benar-benar hujah itu memang belum sampai. Ketika benar-benar Al-Quran dan Islam itu benar-benar belum sampai. Tidak sama sekali mendapatkan akses atau tidak memungkinkan sama sekali untuk dijangkau pengetahuan tentang Islam. Maka hukum di akhirat adalah yumtahan, diuji. Naam, diuji. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Allah katakan kami tidak akan mengadab kecuali sampai kami utus padanya Rasul. Di hari akhir nanti diutus Rasul untuk menguji mereka yang teranggap ahlul fatrah. Nah, teranggap ahlul fatrah. Itu jika memang benar-benar hujah belum tegak. Tapi untuk urusan hukum di dunia mereka musyrikun kafir. Adapun bagi yang hujah telah tegak, maka mereka musyrikun kafir di dunia dan di akhirat. Nah. Bal kafarahum bi talabihim asy-syafa'ah min ghairillah. Bahkan katanya Ibnu Baz, Allah menghukumi kufurnya mereka karena mereka meminta syafaat kepada selain Allah dan memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Li ajli talabi syafa'ah, mereka hanya sekadar meminta syafaat. Nah, falhasil anna du'aahum li ghairillah wastighatsatuhum bi ghairillahi wa sarfi ba'd al-ibadati li ghairillah yaj'alul 'abda musyrikan. Hasil kesimpulannya, doa mereka kepada selain Allah, istighatsah mereka dengan selain Allah, dan tindakan memalingkan sebagian peribadatan, bukan seluruhnya loh, sebagian. Nah, lebih-lebih lagi jika seluruhnya. Memalingkan sebagian peribadatan kepada selain Allah, ini menjadikan seorang hamba menjadi musyrik. Nah, menjadikan seorang hamba menjadi musyrik. Ya, dihukumi atasnya dengan kesyirikan. Dan ini ijma' ahli sunnati wal jamaah. Wa in aqarra bi anna Allah huwal khaliq ar-razik al-mudabbir. Meskipun dia mengikrarkan Allah lah sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pengatur alam semesta. Wa in aqarra bi anna ma'budatihim la tanfa'. Meskipun mereka mengakui, menyatakan bahwasanya perantara-perantara mereka tersebut, sesembahan-sesembahan mereka tersebut tidak memberikan manfaat, tidak mendatangkan manfaat. Manfaat semuanya dari Allah. Hanya saja mereka ini sebagai perantara saja. Mereka sebagai perantara. Naam. Walakinnahu yuridu syafa'atahum. Mereka hanya sekadar memaksudkan syafa'ah. Au yuridu an yuqarribuhu. Atau memaksudkan agar perantara-perantara tadi, karena memiliki kedudukan di sisi Allah menurut persangkaan mereka, bisa mendekatkan, merekomendasikan mereka kepada Allah. Fa'ada la yukhallisuhu minasyirik. Maka tindakan yang demikian tidak memurnikan dirinya dari kesyirikan. Siapa yang tidak murni dari kesyirikan, maka dia musyrik. Berarti tidak mewujudkan la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah itu pemurnian segala ibadah hanya untuk Allah. Dimurnikan, ditiadakan dari segala kesyirikan. Faladhi ya'budul badawi. Orang yang mengibadahi badawi. Al-badawi, tokoh sufi besar di Mesir. Setiap tahunnya diadakan padanya haul. Dan dia menisbatkan kepada Islam. Al-Badawi ini mereka anggap sebagai wali dari wali-wali Allah, orang saleh. Siapa kira-kira yang dikatakan faladhi ya'budul badawi? Kira-kira orang Nasrani yang datang ke masjidnya? Orang-orang Hindu? La, mereka yang menisbatkan kepada Islam, datang kepada Al-Badawi di kuburannya megah di kota Tonto di Mesir. Kalau haul setiap tahunnya dikabarkan bisa sampai 3 juta yang hadir. Au ya'budu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau orang-orang yang beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kira-kira siapa ini? Mereka yang menisbatkan kepada Islam. Au ya'budu Rasul, atau dia beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au ya'budu sanaman au jinniyan, atau kepada berhala, batu, pohon, pusaka. Lihat bagaimana Syekh Ibnu Baz memberikan contoh nyata bagaimana praktek konsep kesyirikan di masa ini. Yang serupa dengan konsep kesyirikan di masa lalu, hanya objeknya saja yang mungkin berbeda, tapi hakikatnya sama, pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ana a'taqid annahu yuqarribuni. Dia mengatakan, saya meyakini bahwasanya sosok-sosok tadi dapat mendekatkan diri kami kepada Allah. Diberi contoh di sini oleh Syekh Ibnu Baz dengan tokoh-tokoh yang masyhur yang banyak dijadikan sebagai sekutu-sekutu tandingan, dianggap wali. Dan di negara kita ini banyak wali-wali yang dimintai doa, ditawasuli, agar dimintai syafaat, agar mereka mendekatkan diri-diri para penyembahnya, para pemujanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para habib-habib yang dihauli setiap tahunnya. Semuanya adalah ilah-ilah yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Baz mengatakan,
Wa yaqulu ana a'taqid annahu yuqarribuni. Kalau kita tegakkan, kita tegaskan, kita beritahu bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan, mereka mengatakan saya meyakini bahwasanya mereka itu dapat mendekatkan diri saya kepada Allah. Wala a'taqid annahu yakhluqu aw yarzuq. Saya tidak meyakini kalau mereka bisa menciptakan dan memberikan rezeki. Fa innahu yubayyanu lahu anna hadha huwa syirkul akbar. Maka jika ada orang yang seperti itu, dijelaskan kepadanya bahwasanya itu adalah syirik akbar. Dijelaskan kepadanya bahwasanya itu syirik akbar, bukanlah maknanya yang kemudian dijelaskan di sini tidak dihukumi dia dengan kesyirikan. Naam. Dia dihukumi dengan kesyirikan, hujjah telah tegak, tapi dijelaskan padanya min bab dakwah, didakwahi. Orang musyrik didakwahi kepada Islam. Wa anna hadha huwa dinul musyrikin alladzi kanu alaihi, dan bahwasanya apa yang kalian lakukan itu adalah hakikat dari agama kaum musyrikin yang dahulu mereka berada di atasnya. Yaqulullahu ta'ala anhum ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Alasan yang sama dengan kaum musyrikin terdahulu. Fal wajibu alaihi an yahdhara hadzal din. Ai dinal musyrikin bitaubatin nasuh wal iqla' 'ani syirk. Yang wajib itu untuk menaruh waspada dari agama ini. Agama apa? Agamanya kaum musyrikin. Dengan apa? Dengan taubat rujuk, dengan taubat yang nasuha. Nah, kenapa? Karena dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan telah menjadi seorang yang musyrik. Naam, tidak diberi udzur. Kalau seandainya dia ma'dzur, naam, tentu tidak usah bertaubat, kan dia ma'dzur. Naam, dia telah mendapat udzur. Bertaubat dari apa? Naam, jika dia mendapatkan udzur, tidak diilzam untuk taubat karena rufi'al qalam, terangkat darinya catatan pena karena dikatakan ma'dzur atas apa yang dia lakukan karena dia tidak tahu. Nah, itu konsekuensinya. Tapi tidak, bahkan dia harus bertaubat. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak diberi udzur, telah terjatuh dalam kesyirikan. Nah, adapun kalau dikatakan dia berdosa, dikatakan dia berdosa tapi dia tidak syirik. Kenapa? Karena dia jahil, karena dia bodoh, dan kebodohan itu diberi udzur. Kebodohan itu diberi udzur. Lantas kenapa dihukumi dia berdosa? Kan dia bodoh, harusnya juga dia terangkat dari dosa. Ketika ditetapkan dia berdosa, nah berarti dia tidak mendapat udzur. Nah, ini kontradiksinya mereka. Wa ta'limu man lam yafqah dzalika min ikhwanihi wa ashiratihi wa ahli baitihi wa yakunu 'indahu nasyatun fi tabligh da'wah. Nah, hendaklah seseorang mengajarkan orang-orang yang tidak faqih dalam permasalahan ini, permasalahan tauhid, dari saudara-saudaranya, kaum kerabatnya, naam, keluarganya. Hendaklah dia memiliki semangat dalam menyampaikan dakwah ini, at-tauhid, wal hirs ala tafhimihim, bersemangat untuk memahamkan konsep tauhid ini seperti apa. Wa anna qaulahum, bahwasanya ucapan mereka, annal alihata allati abaduha tuqarribuhum ila Allah zulfa wa annahum la yaqsiduna annaha tanfa'u aw tadurru wa inna ma qasadu syafa'ataha wa taqribaha anna hadha huwa syirkul akbar. Artinya Syekh, alasan dalih mereka bahwasanya ilah-ilah sesembahan mereka itu wali-wali, kuburan-kuburan, orang-orang soleh, malaikat, nabi, pohon, batu, pusaka, semua itu mereka beribadah hanya dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, memaksudkan dengannya syafaat. Yang demikian itu adalah syirik akbar. Kaunuhum qasadu taqribaha ilallah wa syafa'ataha indahu wa sarafu laha al-ibadah fa hadha huwa syirkul akbar. Itulah hakikat dari syirik akbar, meskipun alasannya adalah mengharapkan syafaat, alasannya adalah bertawasul agar menjadi lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan besok, berarti hari terakhir. Kita tambah 1 hari lagi. Baik, kita baca matan dari kaidahnya saja dulu. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Dalam kaidah yang ketiga ini, ketika dalam kaidah yang pertama mereka menyatakan, kenapa kalian menghukumi kami dengan kesyirikan dan kekufuran, padahal kami ini mentauhidkan Allah. Sementara konsep tauhid yang mereka pahami adalah tauhid rububiyah. Maka didatangkanlah sanggahan kepada mereka bahwasanya konsep tauhidnya orang-orang musyrik Arab dulu adalah mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak masuk kepada Islam. Nah, setelah kaum musyrikin sadar tentang jawaban tersebut, maka mereka mencari pembenaran. Naam, kami memang beribadah kepada selain Allah, tapi maksud kami adalah
meminta syafaat dan mengharapkan kedekatan di sisi Allah. Kami tidak memaksudkan menyembah mereka bahwasanya mereka menciptakan alam semesta. Nah, di kaidah kedua dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya alasan kalian, argumentasi kalian itu adalah alasan yang sama dan serupa dengan dalihnya orang-orang musyrik di masa Nabi SAW. Nah, setelah mereka tahu yang demikian itu, kemudian mereka berdalih lagi dan dibantah dalam kaidah yang ketiga. Naam, kami memang bertawassul kepada sesembahan-sesembahan kami. Kami memang meminta syafaat kepada sesembahan-sesembahan kami. Tapi yang kami sembah adalah orang-orang soleh. Adapun musyrikun Arab menyembah berhala. Jadi tidak sama dong, tidak bisa ditiaskan. Walaupun alasannya sama, bertakarub dan meminta syafaat, tapi objeknya berbeda. Mereka berhala, kami orang soleh. Maka di sana dalam kaidah yang ketiga ini, bahwasanya pelaku kesyirikan di masa Nabi itu berbagai macam jenisnya. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, pohon, orang soleh, sama. Tapi bersamaan dengan itu, hukum atas mereka adalah sama. Meskipun objeknya berbeda-beda, apabila hakikatnya adalah sama, yaitu pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka hukumnya adalah sama. Itu yang ingin ditekankan dalam kaidah ketiga. Berkata Syekh, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi memerangi orang-orang yang berbeda macam, beraneka ragam peribadatan mereka. Minhum may ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Kok bisa tahu? Allah persaksikan nanti di dalam Al-Qur'an. Maka disebutkan dalil-dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa di masa itu ada orang yang beribadah kepada objek-objek tersebut. Di antara orang-orang musyrik terdahulu ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka, wa minhum may ya'budul anbiya'a was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul asyara wal ahjar. Di antara mereka juga ada yang beribadah menyembah pohon dan batu. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang beribadah bertawassul kepada matahari dan bulan. Tapi bersamaan dengan itu hukumnya sama. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan antara mereka. Oh, ini menyembah orang soleh, menyembah para nabi, menyembah para malaikat, berarti tidak musyrik. Oh, ini menyembah batu, baru musyrik. Tidak disamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Allah perintahkan wa qatiluhum. Perangi mereka semua. Siapa? Orang-orang musyrik yang beraneka macam ragam kesyirikannya itu, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah. Dan jadilah agama itu semuanya lillah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Islam, at-tauhid. Kemudian apa buktinya? Kalau orang-orang musyrik terdahulu ada yang menyembah matahari dan bulan, buktinya Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an di surat Fussilat. Allah katakan wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Allah tegaskan kepada manusia, termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Maka itu makhluk ciptaan Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka jangan kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan. Menunjukkan bahwa di masa itu ada manusia-manusia yang menyembah matahari dan bulan. Di masa ini pun masih ada. Maka dengan itu fasjudu lillahilladzi khalaqahunna, digugah kesadarannya manusia. Jangan bersujud kepada matahari dan bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Mereka makhluk, bukan khalik, tidak layak untuk diibadahi. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya saja kalian beribadah. Wa dalilul malaikah, kemudian Allah katakan dalil malaikat. Maksudnya apa? Adanya manusia-manusia yang menyembah malaikat. Siapa yang mempersaksikan? Allah. Dalam Ali Imran di surat 80. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Naam. Dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk kalian mengambil malaikat atau para nabi sebagai Rabb yang kalian ibadahi. Arbaban di sini bermakna ilahan. Rabb terkadang bermakna ilah. Dan dalil yang lebih jelas firman Allah Subhanahu wa taala wa yauma yahsyuruhum jami'a, di hari di mana manusia semuanya dibangkitkan. Taib. Wa dalilul anbiya, dan dalil al-anbiya qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya dahulu orang-orang musyrik ada yang menyembah nabi, yaitu firman Allah Ta'ala wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan hujjah di hadapan kaum Nasara yang beribadah kepada Isa. Allah tahu, na'am, kalau Nabi Isa tidak mungkin untuk melakukannya, tapi dalam rangka penegakan hujjah agar Nabi Isa menyatakan pengingkaran di hadapan orang-orang yang menyembah beliau. Maka Allah mengatakan di persidangan hari akhir nanti, ya Isa, wahai Isa,
apakah engkau mengatakan menyeru memerintahkan manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Qala subhanak, maka Isa mengatakan, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak layak, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang tidak hak, tidak pantas bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku mengatakannya, sungguh engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini nuskhah tekstual yang berbeda dengan tekstual yang ada di mutun Talibul Ilm. Naskah yang lama seperti ini. Kemudian ditashih, dilengkapi sama Syekh Abdul Muhsin Ibn Qasid. Menunjukkan bahwasanya kaum Nasara ada yang beribadah kepada Isa dan Isa Nabi. Tapi walaupun begitu mereka semua dianggap musyrik. Wa dalilu salihin qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dalil ayat ini berkaitan dengan orang-orang saleh. Bagaimana orang-orang saleh itu yang ditawasuli, mereka sendiri adalah hamba-hamba Allah yang mencari kedekatan di sisi Allah. Mereka juga butuh beribadah kepada Allah. Wa dalilul asyjari wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tentang Lata, Uzza dan Manah di surat An-Najm. Ma'ruf bahwasanya Lata, Uzza dan Manah ini pohon dan batu, pohon dan batu. Menunjukkan beraneka ragamnya konsep peribadatan orang-orang musyrik. Kemudian hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an dinukil di sini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrik Arab ada yang menjadikan pohon sebagai alat untuk bertawasul, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Waqid, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Sementara ketika itu kami baru saja mentas dari kekufuran. Walil musyrikina sidratu ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Kami melihat di suatu daerah, di sana ada orang-orang musyrik yang memiliki pohon keramat, sidr, pohon bidara yang dikeramatkan. Mereka bersemedi, bertapa di sana, menggantungkan perisai-perisai, pedang-pedang mereka di pohon itu untuk mengharap tuahnya, mengharap kesaktian. Yuqalu laha dzatu anwat. Dinamakan pohon itu dzatu anwat, yang memiliki gantungan-gantungan karena banyaknya pedang yang digantungkan padanya. Famararna bisidrah, maka kami melintas di dekat pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah, maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Buatkan kami dzatu anwat semisal itu. Nah, sebuah pohon yang dengannya dapat memerantarai keberkahan pedang-pedang kami. Nah, maknanya semisal itu. Yang mau ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menukil hadits ini, bahwasanya ada orang musyrik dahulu menjadikan pohon sebagai tempat untuk mencari keberkahan. Naam. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat dijelaskan, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini jauh lebih parah kesyirikannya dibandingkan kaum musyrikin yang terdahulu. Mereka lebih parah kesyirikannya dibanding kaum musyrikin yang terdahulu. Kenapa bisa begitu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jika ditanya, apa bukti Anda mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman sekarang lebih parah dengan orang musyrik di zaman yang dahulu? Di kaidah 1, 2, dan 3, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendatangkan dalilnya dari mana? Dari Al-Quran. Semuanya pernyataan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Di kaidah yang keempat, jika ditanya, apa bukti Anda mengatakan kaum musyrikin di masa ini jauh lebih parah dibandingkan kaum musyrikin di masa yang terdahulu? Apa dalilnya? Dalilnya adalah wati'. Dalilnya adalah fakta yang ada di lapangan, dan itu tidak bisa didustakan karena bisa dijamah dengan panca indera. Bisa dilihat, dirasakan, dan didengar. Nah, dari mana dalilnya? Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrik terdahulu, mereka berbuat kesyirikan di masa-masa lapang. Tapi mereka mengikhlaskan ibadah murni hanya untuk Allah di masa-masa genting, masa-masa musibah. Kok bisa tahu Anda? Kan Anda tidak hidup di masa kaum musyrikin terdahulu. Didatangkan persaksian dari Allah di dalam Al-Quran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nah, saya tidak hidup di masa itu, tapi Allah telah menegaskan, telah menjelaskan semua segala sesuatunya di dalam Al-Quran. Adapun berkaitan dengan kaum musyrikin di masa ini, tidak butuh tekstual dalil. Yang ada adalah kenyataan yang ada yang membuktikan itu semua.
Bagaimana bisa? Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rafa'i wa syiddah. Adapun orang musyrik di masa ini, kesyirikan mereka itu menyeluruh. Nah, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan tertimpa musibah. Ketika dikaruniai kelapangan, nah mereka mempersembahkan sesembahan yang mereka katakan dengan lafaz-lafaz Islami sedekah. Mereka katakan sedekah bumi, sedekah laut, sedekah alam. Lafaznya apa? Islami, lafaznya sedekah. Nah, padahal hakikatnya adalah kesyirikan. Mereka gembira, syukuran, dengan konsep-konsep yang syirik. Dan begitu pula di masa ketika tertimpa musibah, meminta perlindungan, beristighosah kepada selain Allah. Ini fakta di lapangan yang menunjukkan yang demikian. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ay dalil bahwasanya orang musyrik berbuat kesyirikan di waktu lapang dan ikhlas di waktu sempit. Firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal dan dilanda badai, mereka berdoa, beribadah kepada Allah dengan keadaan yang ikhlas, benar-benar murni untuk Allah. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika mereka selamat sampai ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Nah, ini konsep kaidah qawaidul arba', kaidah-kaidah yang 4, yaitu mengenali hakikat tauhid dan kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Kemudian mengenal konsep tauhid dan kesyirikan dari kaum musyrikin di masa ini. Hasilnya apa? Jika konsepnya sama, bentuknya sama, walaupun objeknya berbeda-beda, maka hukumnya adalah sama. Bahkan dikatakan lebih aghladu syirkan minal awan, lebih parah dibandingkan kaum musyrikin yang terdahulu. Jika kaum musyrikin yang terdahulu lebih ringan, tidak mendapatkan udzur, bagaimana bisa kaum musyrikin yang lebih parah di masa ini dengan telah tegaknya hujjah, telah sempurnanya Al-Quran, sempurnanya syariat, diakhirinya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, kemudian dikatakan bahwasanya pelaku kesyirikan selama dia menisbatkan kepada Islam, maka tidak bisa keluar dari keislaman sampai dilihat apa maksud dari perbuatannya dia. Nah, ini adalah propaganda yang sesat. Ayo kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita tambah lagi satu pertemuan besok. Kita selesaikan pembacaan dari syarahnya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.